Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safika dengan NIM 2113030040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum pajak, yang mana materinya tersebut tentang pajak daerah, yang dimana dosen pembimbingnya yaitu Bapak Dr. Anton Rosari, SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak daerah, yaitu sebagaimana diketahui bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, pengertian pajak daerah yaitu yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kemudian dengan demikian, pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dapat diketahui, pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut. Antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah atau melalui perda untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Adapun definisi pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat timbul atau kontrapretasi yang langsung dapat menunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. Adapun beberapa unsur pajak, diantaranya yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara, yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang pajak, dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga yaitu tanpa jasa timbal dan kontrapretasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun jenis-jenis pajak daerah diantaranya menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. Di antaranya yaitu jenis pajak yang dikelola oleh provinsi, yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor, yaitu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian yang kedua yaitu bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keempat yaitu pajak air permukaan, yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian yang terakhir yaitu pajak rokok, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota, yaitu terdapat 11 pajak, yaitu yang pertama pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Kemudian yang kedua yaitu pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan lain sebagainya yang dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 35%.
Kemudian yang keempat yaitu pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang atau dengan tujuan untuk komersial, memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan untuk menarik perhatian umum. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya itu pajak penerangan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar paling tinggi yaitu 10%. Kemudian yang selanjutnya yaitu pajak mineral, bukan logam dan batuan. Menurut pasal 28 tahun 2009, pajak mineral, bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral, bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam ataupun di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral, bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% menurut pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya yaitu pajak parkir. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Kemudian tarif pajak parkir yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 30% menurut pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya itu pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengembalian atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya yaitu pajak sarang burung walet. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah kabupaten kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan, pedalaman dan laut. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% menurut pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya yaitu pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan bidang perpajakan daerah tentunya tidak dapat terlepas dari sistem perpajakan Indonesia, sebab daerah merupakan bagian dari negara, seperti diatur dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah provinsi, dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Berpedoman pada sistem pemerintahan yang berlaku, maka dua bidang perpajakan, pusat dan daerah, masih tetap relevan. Sebab dalam sistem pemerintahan selalu ada pembagian kewenangan memungut pajak antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam negara yang berbentuk kesatuan maupun federasi. Adanya dua kategori bidang perpajakan tersebut terkait juga dengan kewenangan menetapkan, mengatur maupun memungut pajak. Jika kewenangan berada pada pihak pemerintah pusat, maka bidang tersebut merupakan perpajakan pusat, dan demikian sebaliknya. Jika kewenangannya berada pada pemerintah daerah, maka bidang tersebut merupakan perpajakan daerah. Dalam pemahaman lain, banyak orang yang memperdebatkan bahwa suatu jenis pajak bukan merupakan pajak regional atau daerah, kecuali jika pajak tersebut dikenakan berdasarkan peraturan perundangan regional dan bukan berdasar ketentuan nasional. Pengaturan bidang perpajakan daerah selama ini dapat dibedakan menjadi 4 periode, yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Kemudian yang kedua yaitu periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. Kemudian yang ketiga yaitu periode Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. Kemudian yang terakhir yaitu periode tahun 2004. Dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwasannya pajak daerah merupakan pajak dan restribusi daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi besar bagi PAD. Penetapan jenis pajak harus bersifat spesifik dan potensial di daerah, yang dimaksud untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan kondisi perkembangan perekonomian di masa mendatang. Mengembangkan potensi pajak mampu menunjang kesejahteraan rakyat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil empiris yang diperoleh bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan restribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa perizinan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Baiklah, mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada penyampaian materi yang saya sampaikan tidak dimengerti dan tidak dapat dipahami, atau ada kata-kata yang salah. Saya minta maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.